Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setiap umat muslim wajib dalam menjalankan sholat. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala kepada para umatnya. Tentunya dengan menjalankan kewajiban tersebut pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan. Dan semakin dekat untuk menjadi salah satu penghuni surga. Salah satu syarat sah dalam sholat sendiri adalah menutup aurat. Bagi seorang wanita sendiri dalam salat mereka menutup aurat dengan mukena. Berbagai macam mukena saat ini pun sudah banyak diperjualbelikan di masyarakat dan di pasaran. Sudah banyak pula model yang ada dan bisa dipilih. Tetapi kita jangan sampai menyepelekan memakai mukena karena jika salah, hal ini bisa membuat kita tidak sah dalam sholat. Tentunya sahabat beriman akan sangat merugikan saat ibadah yang sudah kita lakukan akhirnya tidak menggampangkan pahala. Lalu bagaimanakah memakai mukena yang baik dan benar? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jangan anggap sepele. Inilah cara memakai mukena yang baik dan benar. Jangan sampai lengan terlihat saat takbiratul ihram. Di Indonesia para muslimah memakai mukena saat salat. Hal ini sahabat beriman, berfungsi untuk menutup auratnya. Tentunya menggunakan mukena harus dengan benar dan tidak boleh ada yang salah. Hal tersebut bisa berdampak pada sah atau tidaknya sholat. Salah satu caranya adalah dengan memakai mukena dengan rapat. Beberapa gerakan salat pun bisa mengakibatkan terbukanya aurat. Saat kita menggunakan mukena potongan, terutama gerakan yang mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Jika kebetulan kita memakai baju pendek, maka lengan kita pun bisa terlihat. Pergelangan tangan dan betis juga rawan terlihat pada gerakan-gerakan tertentu yang menggunakan mukena potongan. Karena itu banyak yang menyarankan lebih baik menggunakan mukena terusan. Berbagai macam mukena memang sudah dijual di pasaran. Kita pun harus memilihnya dengan bijak. Jangan sampai terpukau karena model atau harga yang mahal. Semua pun harus kembali lagi kepada fungsi mukena itu sendiri. Jika mukena tersebut tidak bisa menutupi aurat kita saat salat, maka jangan digunakan saat salat. Sangatlah merugi jika salatnya merupakan ibadah wajib yang kita lakukan tidak sah karena hal yang sepele saja. Hal ini dikarenakan salat sendiri banyak manfaatnya bagi umat muslim. Selain mendapatkan pahala dengan salat, kita pun juga bisa menyelesaikan masalah duniawi. Seperti mempermudah menyelesaikan masalah hutang. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang mengambil harta-harta manusia atau berhutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya, dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari 2387. Maka dari itu, sahabat beriman, perhatikanlah hal sekecil apapun dalam salat. Karena hal tersebut nantinya akan menjadi penentu sah atau tidaknya salat yang kita lakukan. Sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mukena tidak menutupi area wajah saat sujud. Pada zaman sekarang ini model mukena sudah sangat banyak. Dari yang dahulu hanya berwarna putih saat ini pun sudah tersedia berbagai macam warna. Dari yang awalnya polos saat ini sudah banyak mukena yang punya motif yang sangat ramai. Tidak sedikit juga mukena yang punya aksesoris berlebihan. Tentunya sahabat beriman ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Jika aksesoris tersebut menutupi wajah saat melakukan sujud, maka jangan sampai dibeli atau digunakan saat salat. Karena kita pun harus memakai mukena dengan bagian wajah terbuka, agar saat sujud bagian tersebut tidak tertutup apapun. Jika sampai aksesoris yang berlebihan tersebut menutup kening kita, maka besar kemungkinan salat yang kita lakukan tidaklah sah. Sebagai umat muslim yang beriman, janganlah diri kita terbawa oleh perkembangan zaman yang dapat menyesatkan. Kita pun harus lebih pintar memilih apa yang harus diikuti dan apa yang harus dihindari di zaman serba modern ini. Sholat sangatlah penting untuk umat muslim karena dapat menghapuskan dosa yang ada dalam diri kita. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian, untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari.
Apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan salat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan salat-salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasai. Sudahkah kalian menjalankan sholat wajib 5 waktu sahabat beriman? Dianjurkan memakai mukena dengan warna yang tidak mencolok. Seakan-akan selalu menggoda umat manusia agar selalu menjauh dari Allah Ta'ala. Segala macam cara ia lakukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Perkembangan zaman ini pun jika kita tidak selektif dalam mengikutinya, maka diri kita bisa saja menjadi salah satu umat yang tersesat pula. Salah satu yang menjadi dilema besar seorang wanita adalah tren yang sedang berkembang saat ini. Karena tren fashion tersebut mencapai pakaian dalam beribadah seperti mukena. Bahkan saat ini banyak mukena yang berwarna-warni. Dalam hukum Islam sendiri, sahabat beriman, menggerakkan mukena warna-warni dan bercorak tidak akan membatalkan sholat. Selama mukena tersebut menutupi aurat dan tidak memunculkan lekuk tubuh seorang wanita. Dan yang paling penting adalah tidak transparan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak memakai pakaian yang mencolok agar tidak menjadi pusat perhatian dan mengganggu salatnya orang lain. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, siapa yang memakai pakaian syurah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dalam Sunan Al-Kubro dan dihasankan Al-Arnaud. Jangan sampai warna mukena yang dipakai dapat mengganggu kekhusyukan kita maupun orang lain dalam beribadah. Lebih baik memakai mukena yang biasa saja dengan warna putih polos tetapi sesuai dengan syariat Islam. Yaitu menutup aurat dan membuat salat sah daripada memakai mukena dengan model mewah, tetapi tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itu, sahabat beriman, jangan sampai termakan perkembangan fashion. Di zaman sekarang mukena tidak terawang dan memperlihatkan lekuk tubuh. Setelah menutup aurat, seorang harus menggunakan pakaian yang bisa menutup warna kulit dan juga lekuk tubuhnya. Oleh karena itu, kita pun harus berhati-hati dengan bahan mukena yang kita gunakan. Apabila pakaian dalam mukena yang kita kenakan belum menutup aurat, jangan gunakan bahan yang menerawang atau transparan. Ingat, aurat harus ditutup dan tidak terlihat dari segala arah. Kecuali dari bawah. Maksudnya bila seseorang salat di tempat yang tinggi dan auratnya terlihat dari bawah maka tidak membatalkan salatnya. Selain itu jangan sampai ada najis yang tertinggal di pakaian atau badan kita saat menjalankan salat. Hal ini bisa membuat salat menjadi tidak sah. Kendati mukena yang digunakan warna putih polos tetapi ada najis yang tertinggal di sana tetaplah. Hal itu membuat salat kita menjadi tidak sah. Untuk para wanita saat masa haid datang tidaklah boleh melakukan salat karena dalam masa tidak suci di dalam tubuhnya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis, jika datang haid, maka tinggalkanlah salat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut lalu salatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu kita pun harus tetap memperhatikan apa yang kita pakai saat salat. Jika ada najis yang tertinggal sahabat beriman maka langsung ganti dengan yang suci. Saat sholat kita akan menghadap langsung kepada Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta. Tidaklah elok kita menghadap dengan diri yang penuh dengan najis. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah memakai mukena dengan benar? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.